seluruh panitia mohon bekerja. Karena adik-adik kita di atas, tolong panitia sebagian ada yang di atas langsung, adik-adik kita yang di atas juga diberikan bingkisan atau buah tangan sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran para jemaah dan hadirin yang hadir di masjid kita pada siang hari ini. Jamaah jangan ada yang berdiri, semuanya berduduk. مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جاد الحسين مرحبا
الله عليه مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك المليح ذاك المليح قوله قول صحيح قول صحيح والقرآن شيء فصيح شيء فصيح الذي أنزل عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا. Bingkisan yang masih berada di dalam, selesai di dalam, digeser agak ke samping atau sisi-sisi dari Masjid Jami As-Salam dari yang ke timur ataupun ke selatan dan ke utara. Para jemaah untuk tetap tenang, berikan kami kesempatan untuk memberikan bingkisan buah tangan ini dalam rangka rasa syukur kami atas kehadiran Bapak dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil Mukarram Habibuna Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagab, Habibuna Habib Hud bin Bagir Al-Attas, Al-Mukarram Kiai Haji Sukran Ma'nun, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Zarkasi Amin, serta para habaib dan alim ulama lainnya, serta para asatiz yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para habaib dan alim ulama yang hadir pada siang hari ini di majlis Maulid Masjid Jami As-Salafiyah. Hadir bersama kita para umara, diantaranya Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Selatan yang dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota Jakarta Selatan Al-Mukarram Bapak Dr. Rendas Haji Samsudin Nur MSI. Hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Camat Pancoran, Bapak Mukhlisin Sarjana Ekonomi, Bapak Kapolsek Pancoran,
dan Ramil Mampang Perapatan dan Pancoran, Bapak Lurah Kalibata yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Lurah Kalibata, Bapak Lurah Duren 3, segenap para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka kita memperingati lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang akan memperoleh syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, peringatan Maulid di Masjid Jami' As-Salafiyah pada siang hari ini telah kita awali dengan pembacaan khatmul Quran, zikir dan tahlil yang kesemuanya pahalanya kita tujukan untuk para ahli kubur kita, para guru-guru kita, orang-orang tua kita, muassis ini masjid, yang mudah-mudahan pada siang hari ini Allah berkenan mengampuni segala kesalahannya, menerima segala amal baiknya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, jemaah Maulid Masjid Jami' As-Salafiyah, segera kita awali acara kita pada siang hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang kami mohon nanti dipimpin oleh guru kita Habibuna Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, dan dilanjutkan nanti dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mohon dibacakan atau dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Hud bin Bagir Al-Atas. Hadirin, untuk lebih takzim dan khidmatnya acara pada siang hari ini, mohon dengan segala hormat untuk dapat duduk dengan tenang. Mari kita ikuti peringatan Maulid dengan seksama. Kepada Habibuna Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, wa ilaihi falyatafadhal mashkura. فاتحة على ما نوينا وما نوى بأسلافنا وإلى حضرة النبي وآله ومن والاه والمسلمين. الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغها الوسيلة. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد،
يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأن يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا اللهم صل وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعني بذلك نور من ساد الورى، وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما، وعلى على فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولدي أحمدا، كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا نضدا. يا ربي عتر بالصلاة درياه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا، إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت، ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منه منقلون حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمى الإله من السفاح وصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا بالحديث وأيدا. قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يدين الناجيان، ومن يقول بخلافنا ضل السبيل
selalu senantiasa. Semoga Allah memberikan keberkahan khususnya bagi kampung Pulau Kalibata, umumnya wilayah kota Jakarta. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita dengarkan kalimat tasyakur atas nama pengurus Masjid Jami'ah Salafiyah, panitia pelaksana peringatan Maulid Masjid Jami'ah Salafiyah dan masyarakat Kalibata Pulau, yang dalam hal ini mohon disampaikan oleh guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Mahfuz Tayyib. Wa ilahi fala tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matihi wa inayatihi, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ashabul fadilah, para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru yang pada saat ini berkumpul di Masjid As-Salafiyah, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewakili para habaib Habibullah Habib Ali bin Abdurrahman As-Salaf dan para habaib yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiyah, Allah berikan panjang umur, hidup berkah, selamat di dunia wal akhirah. Bapak Kiai Haji Sukron Ma'mun yang akan memberikan ceramah kepada kita, Bapak Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, Pamanda Bapak Kiai Haji Hasbullah Amin Zarkasi Amin, dan para alim ulama yang mohon saya tidak sebutkan sekali lagi. Kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan, dengan kehadiran beliau kita mendapatkan berkahnya ke semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas nama panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Masjid As-Salafiyah, pertama-tama mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban dan terima kasih kepada para habaib yang telah sudi menghilangnya datang di tempat ini. Saya yakin ini semua para habaib, Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Al-Attas, Al-Habib Salim bin Toha, Al-Habib Ali Al-Habsi, para habaib-habaib yang biasa hadir dan ulama-ulama yang hadir pada setiap peringatan Maulid, yakin semuanya ruhnya pada datang. Dan kita yakin bahwa Habib Ali Al-Habsi mengatakan setiap Maulid yang diadakan di mana saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Mudah-mudahan kita pada hari kiamat tercatat sebagai hambanya, diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya di dunia dan di akhirat. Dan saya mohon maaf apabila penyambutan dan lain sebagainya, penjamuan dan sebagainya, mohon kami dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami mohon, dan saya mohon terima kasih kepada seluruh para pejabat pemerintah dan gedung-gedung yang ada di sini yang telah menyumbangkan hartanya, yang 1.000, 2.000, yang 1 juta, 2 juta sampai 10 juta. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang dilipat ganda pahala yang besar di akhirat. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini, mudah-mudahan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian, terakhir saya mohon baca Fatihah 1 kali untuk kita dan keluarga dan juga masyarakat Pulau yang saat ini banyak dalam keadaan sakit, baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan penyakitnya penyakit yang bermanfaat, sembuhnya juga sembuh yang bermanfaat. Allah berikan ketabahan, sabaran serta pahala yang besar. Dan mudah-mudahan keluarga Pulau Kalibata, Masjid As-Salafiyah, RW 05 dan keluarga kita semuanya, Allah berikan hidup berkah, selamat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 2 tahun yang lalu di masjid akan dibangun, sampai sekarang belum dibangun-bangun juga. Bukan duitnya enggak ada,
saya yang dapat saya katakan. Sekali lagi atas nama panitia, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita mengikuti hikmah maulid, kami berikan kesempatan sambutan atas nama Wali Kota Jakarta Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Anas Haji Samsudin Nur MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Habib Ali bin Abdurrahman Asbaq Al-Muhtaram wal-Muhtaram Habib Hud bin Bagir Al-Latas Al-Muhtaram wal-Muhtaram Bapak Haji Sukron Makmun Al-Muhtaram wal-Muhtaram Bapak Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, para habaib, asatizah, hadirin jamaah seluruhnya yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan ridhonya pada siang hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sampaikan juga salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah seluruhnya yang berbahagia, kami dari pemerintah Kota Jakarta Selatan mengucapkan syukur alhamdulillah dapat hadir di tengah-tengah para alim ulama, para asatiz, para hujaz, tokoh-tokoh pemuka masyarakat di tempat ini. Ini adalah satu forum silaturahim antara masyarakat, para jamaah dan juga para tokoh agama. Dan kita harapkan tentu dari silaturahim yang kita bangun dapat menjalin satu hubungan yang harmonis, yang lebih harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat, tokoh agama dan kita semua yang ada di Jakarta Selatan. Ini adalah satu kebahagiaan bagi kami dapat hadir di tengah-tengah jamaah sekalian. Dari kegiatan semacam ini yang sudah begitu melembaga dan sudah begitu mentradisi di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan ini, kita harapkan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama, pemerintah daerah dan juga masyarakat yang ada di wilayah ini dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini merupakan wujud kecintaan kita pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan bagi kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tentu pada kesempatan yang baik ini kami dari pemerintah daerah juga perlu menyampaikan beberapa informasi yang kira patut kami sampaikan. Yang pertama, sebagaimana kita maklum bahwa 2 minggu yang lalu kita di DKI Jakarta ini dalam keadaan prihatin. Kenapa? Karena kita sebagian besar di DKI Jakarta ini terkena musibah banjir, termasuk kita yang ada di Jakarta Selatan. Dari 65 kelurahan ada 49 kelurahan wilayah kita yang terkena musibah banjir. Ada 141 RW dan 300 lebih RT dengan jumlah warga yang terkena musibah banjir ada 52.000 lebih. Ini adalah satu hal keprihatinan kita bersama. Tentu kita berharap ke depan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan upaya secara terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dukungan masyarakat yang ada di Jakarta Selatan, kita harapkan apa yang sudah terjadi tidak kembali terjadi, kalaupun mungkin berkurang dari apa yang sudah terjadi. Nah, disinilah pada kesempatan yang baik ini kami atas nama pemerintah daerah memohon dukungan kita semua agar kiranya hal-hal yang dapat menyebabkan musibah banjir ini dapat kita upayakan bersama dengan ketukuran kita, dengan dukungan para alim ulama, para tokoh masyarakat yang memang banyak perannya di dalam rangka kemasyarakatan yang ada di Jakarta Selatan ini. Pada kesempatan yang baik ini kita sebagai umat Islam tentu sudah paham betul bahwa masalah kebersihan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kita umat Islam.
An-nazafatu minal iman, saya kira itu sudah paham semua. Nah, pada kesempatan yang baik ini, salah satu yang menjadi dari beberapa penyebab terjadi banjir adalah masih kurang taatnya masyarakat kita tentang menjaga kebersihan. Ini adalah satu hal yang kita harus pahami bersama. Kita lihat misalnya di Kali Ciliwung, di pintu air Manggarai, begitu banyak sampah yang ada di Kali Ciliwung. Ini kenapa? Karena tingkat kesadaran masyarakat kita yang masih rendah. Pada kesempatan yang pagi ini kami menghimbau, mari masyarakat di wilayah Kampung Pulau ini kita bersama-sama bersinergi mengupayakan agar masyarakat kita di Kampung Pulau ini lebih sadar tentang masalah kebersihan. Kita harapkan ini merupakan satu bagian kontribusi kita dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan kita agar tidak terkena ataupun dampak dari musibah banjir yang terjadi di DKI Jakarta ini. Hadirin sekalian berbahagia, tentu kita sebagai umat Islam adalah merupakan umat dari Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Segala perilaku, tindakan, perbuatan dan ketetapan yang disampaikan oleh beliau, kita sebagai umatnya harus patuh dan tunduk. Tentu bagian dari itu adalah bagaimana perlakuan kita, bagaimana kita mensikapi kita terhadap akhlak kita terhadap lingkungan, bagaimana kita bersikap terhadap lingkungan, memperlakukan lingkungan itu dengan baik. Ini segera merupakan bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kedatangan Rasulullah adalah untuk meningkatkan kualitas daripada akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Segera itu juga bagaimana kita memperlakukan lingkungan kita, bagaimana kita memperlakukan wilayah kita agar tetap bersih. Segera itu juga merupakan bagian dari kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini juga perlu kami sampaikan bahwa kita di Jakarta Selatan ini ada target-target yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah yang menyangkut di bidang keagamaan. Di Jakarta Selatan telah ditetapkan target untuk zakat, infak dan sedekah adalah sebesar 10,8 miliar. Alhamdulillah, dengan dukungan para alim ulama, dengan dukungan kita semua masyarakat Islam di Jakarta Selatan ini, target ini sudah kita dapat penuhi. Bahkan lebih besar dari apa yang menjadi target kita, mencapai 18 miliar lebih, jadi 172% dari target yang telah ditetapkan. Insya Allah hasil dari pengumpulan zakat, infak dan sedekah ini nantinya 100% akan dikembalikan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, apakah itu masjid, mushola, majelis taklim ataupun untuk anak yatim dan sebagainya. Kita harapkan tentunya apa yang sudah diberikan, apa yang sudah ditunjang oleh masyarakat ini di tahun-tahun yang akan datang terus dapat kita tingkatkan guna kebaikan dan kemaslahatan kita bersama. Hadirin jamaah seluruhnya yang berbahagia, sekali inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mari kita mencoba dengan bersama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan dukungan para alim ulama agar kiranya musibah banjir yang sudah terjadi 2 minggu yang lalu tidak muncul kembali di masa-masa yang akan datang. Karena saat ini cuaca masih ekstrim, masih memungkinkan apabila terjadi curah hujan yang lebih besar. Dengan doa kita bersama, dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan musibah banjir tidak muncul kembali di DKI Jakarta ini. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang telah disampaikan. Semoga kita dapat memakluminya dan memahaminya.
selamat jalan kepada Habibullah Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan dan memberikan panjang umur sehingga kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, jemaah Maulid Masjid Jami As-Salafiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan dan kita ikuti hikmah Maulid. Yang pertama kami mohon disampaikan oleh Adailullah Habibullah Habib Ahmad bin Nopal bin Salim Jindan. Wa ilahi fala tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فأما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال وفي السخاء كأنه بحر زخر يعطي معينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيان وسلوة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن جوع طوى ليالي وليس حب الطيب والنكاح إلا لجمع القلب والأرواح ونسوة عونا على الصلاح يروين عنه أكرم الأحوال فحمدا لرب خصنا بمحمد فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجل كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para ulama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung di siang hari ini kita berkumpul di dalam acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini yang dahulu diadakan dan ditaksiskan oleh orang-orang tua kita, para aulia Allah, para salihin, keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa keberkahan yang besar untuk kita sekalian. Dengan berkat mereka, para aulia Allah, para salihin, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Walhamdulillah, kehadiran kita di tempat yang mulia ini tiada lain karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta yang terdapat di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan membawa manfaat yang besar untuk kita di dunia dan di akhirat. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengagungan mereka dan penghormatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beberapa dari mereka, bahkan mayoritas dari mereka, tidak disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka menangis rindu kepada Rasulullah. Mereka menangis tiada lain karena kerinduan mereka yang begitu agung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga
Orang-orang kafir pun mengakui betapa besar kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, seorang musuh, mengakui kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang seharusnya dan sepatutnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mencerminkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan kepada umat manusia betapa besarnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman sahabat, orang-orang kafir pun mengakui betapa besar kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, sehingga beberapa dari mereka, yaitu Suhail bin Amr, dia mengatakan saat itu belum masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan di dalam ucapannya, sungguh aku telah berjumpa dengan raja di Raja Persia, dan aku telah melihat penghormatan bangsa Persia terhadap raja di raja mereka. Dan sungguh aku telah berjumpa dengan Kaisar Romawi, dan aku melihat bagaimana penghormatan bangsa Romawi terhadap raja mereka. Namun demi Allah, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, belum pernah aku melihat sekelompok manusia menghormati, mengagungkan, mencintai orang lain sebagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai dan mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang sangat mendalam. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kecintaan yang begitu dalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan bahwasanya Bilal tidak mampu tinggal di kota Madinah. Setiap kali berjalan di kota Madinah, selalu beliau menangis sebab setiap jalan yang ada di kota Madinah memiliki kenangan yang manis dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali lewat di satu pohon, beliau menangis dan mengatakan, dahulu aku lewat di bawah ini pohon bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan di satu jalan juga demikian. Setiap kali masuk ke masjidnya Rasulullah, teringat kenangan manisnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau enggak mampu tinggal di kota Madinah. Beliau keluar dari kota Madinah, pindah ke negeri Syam. Hidup beberapa tahun di negeri Syam di zaman khilafah Sayyidina Abi Bakar Siddiq, sampai meninggal Abu Bakar Siddiq. Datang setelahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau tidak masuk ke kota Madinah, tiada lain karena setiap tempat, setiap jengkal di kota Madinah mengingatkan kepadanya tentang kenangan manisnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya suatu malam Bilal bin Rabah bermimpi melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah keadaan pecinta ayuhal ahbab. Beginilah keadaan pencinta, selalu berjumpa dengan Rasulullah. Sehari mereka tidak melihat Rasulullah, mereka tidak bisa hidup. Kita sekalian yang mengaku cinta kepada Rasulullah, kapan terakhir kali kita bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai para pecinta, wahai orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah di malam itu bermimpi melihat Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Ma hadhil jafwah ya Bilal?" Apa sikap dingin ini wahai Bilal? Bertahun-tahun kau tidak berziarah ke makam. Bertahun-tahun kau tidak datang ke kotaku, kota Madinah. Maka Bilal menangis saat itu juga, bangun dari tidurnya, bangkit kembali kerinduan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis dan saat itu juga bergegas menuju ke kota Madinah, melanjutkan perjalanan yang begitu jauh demi untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan panjang ditempuh oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dari kota Syam, dari negeri Syam ke kota Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari berminggu-minggu hingga akhirnya beliau sampai ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, beliau disambut oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka gembira melihat Bilal, sahabat lama mereka yang dahulu mengumandangkan azan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang Sayyidina Umar mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, sungguh telah dekat masuknya waktu salat. Kami memohon kepada engkau wahai Bilal, kumandangkan kembali azan sebagaimana dahulu engkau mengumandangkan azan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Bilal mengatakan, "Tidak wahai Umar, aku hanya mengumandangkan azanku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah meninggal dunia. Cukup sudah, aku tidak akan mampu."
Maka datang setelah itu Sayyidina Utsman memohon dan ditolak oleh Sayyidina Bilal. Datang setelah itu Sayyidina Ali memohon dan ditolak, hingga datang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Al-Husain, memohon kepada Bilal, wahai Bilal, adzin lana kama kunta tu'adzin ayyam jaddana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumandangkan azan sebagaimana dahulu engkau mengumandangkan azan di hadapan kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Bilal, ketika yang meminta adalah cucu Rasulullah, darah dagingnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mampu menolak. Dan beliau mengatakan, karena kalian yang memohon, aku tidak mampu menolak permintaan kalian. Bagaimana aku menghadap Rasulullah nanti kelak di hari kiamat ketika aku menolak permintaan kalian? Sekarang juga aku akan naik dan mengumandangkan azan demi untuk kalian, wahai cucu Rasulullah. Beginilah kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Bilal naik di atas Masjid Nabawi. Setelah itu, ketika masuk waktu salat, beliau mengumandangkan azannya. Sebelum Bilal datang, yang mengumandangkan azan di Masjid Nabawi orang lain. Dahulu puluhan tahun sebelum Nabi Muhammad wafat, Bilal yang mengumandangkan azan. Maka detik itu beliau mengumandangkan azan kembali sebagaimana dahulu di zaman Rasulullah. Beliau katakan di dalam azannya, beliau mengumandangkan dan menyerukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika seruan Allahu Akbar diserukan oleh Bilal, seluruh penduduk Madinah mereka diam. Yang tadinya mereka sibuk bekerja, beberapa yang bercocok tanam, beberapa yang di pasar berdagang, mendengar seruan azan mereka semuanya diam mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal menyerukan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk Madinah tergetar hati mereka. Mereka katakan satu sama lain, ini suara yang dahulu kami dengar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara Bilal bin Rabah. Mereka semuanya teringat kenangan manis mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Bilal mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka seluruh anak-anak yang bermain mereka ikut nangis mendengar seruan azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Wanita-wanita yang ada di rumah keluar dari rumah mereka mendengarkan lantunan azan tersebut, hingga dikumandangkan oleh Bilal asyhadu an la ilaha illallah. Air mata mengalir dari wajah mereka para sahabat Rasulullah, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak-anak, semuanya menangis merindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Bilal menyerukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saat itu kota Madinah bergetar dengan tangisan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia yang ada di kota Madinah menjerit, menangis, memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Bilal pun tidak mampu meneruskan azannya. Saat itu beliau jatuh pingsan karena rindu kepada Rasulullah. Semua manusia menangis, pingsan, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beberapa dari mereka mengatakan, apakah Rasulullah dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Tangisan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga ahli sejarah mengatakan belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi tangisan yang memenuhi kota Madinah sebagaimana hari itu ketika Bilal mengumandangkan azan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ahbab, tanyakan kepada diri kita, setiap saat kita mendengar kumandang azan, kita setiap saat mendengar seruan azan, tapi tidak pernah mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta diciptakan oleh Allah tiada lain hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Alam semesta hanyalah isyarat, yang mana isyarat tersebut hanya menunjuk kepada satu sosok, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhal ikhwan, kita tanyakan kepada diri kita. Setiap tahun kita hadir di tempat yang mulia ini menghadiri perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan cinta kita kepada Rasulullah? Pernahkah kita menangis di tengah malam karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanyakan kepada diri kita. Kita menangis karena dikejar hutang sering. Kita menangis karena problem yang menimpa kita sering. Kita menangis karena musibah yang menimpa diri kita sering. Kita menangis karena kita berkelahi dengan istri kita
kita. Alaysa lil mahabbah alaib mana laha man fid dhalam naim. Seorang pecinta bukan hanya sekedar mengaku dengan ucapan dan lisannya. Cinta harus dibuktikan dengan perbuatan. Cinta harus dibuktikan dengan kelakuan, sehingga dikatakan oleh para ulama ta'zil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza la'amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, terus engkau melanggar perintah Allah, engkau melanggar perintah Rasulullah, ini hal yang tidak masuk di dalam akal yang sehat. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kecintaanmu tulus kepada Allah dan Rasulnya, pasti engkau akan nurut kepada perintahnya, engkau akan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab beginilah keadaan seorang pecinta. Orang yang cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak akan pernah rela kemaksiatan ada di dalam rumah tangganya. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak akan rela anak gadisnya keluar dengan membuka aurat. Tidak akan rela anak dan keluarganya tenggelam di dalam pergaulan bebas yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal cinta kepada Allah dan Rasulnya pasti akan menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Karena itu buktikan ayuhal ahbab kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, katakan ya Muhammad kepada sekalian umatmu, apabila mereka tulus di dalam kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikuti jalanku, jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah pulang dari sini ayuhal ikhwan, ayuhal ahbab, wahai para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang dari sini bawa kecintaan sejati kepada Rasulullah ke dalam rumah tangga kita. Kita semua alhamdulillah hadir di sini pulang bawa berkatan. Tapi siapa di antara kita yang pulang membawa Rasulullah ke dalam rumah tangganya? Bawa ajaran Rasulullah, bawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peperangan Hunain, beliau mendapatkan rampasan perang yang demikian banyak. Beliau bagikan kepada orang-orang Quraisy demi untuk menarik hati mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Saat itu orang-orang Ansar yang ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan sedikit pun oleh Rasulullah dari harta perampasan perang tersebut. Beberapa dari mereka terlintas di hatinya, kenapa Rasulullah enggak membagi kami harta tersebut? Maka Nabi mendengar ucapan mereka, dikumpulkan seluruh orang-orang Ansar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Ama tarda ya ma'syaral Ansar an yarji'an nas ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi Rasulillah." Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang Ansar, tidakkah kalian puas dan bangga ketika seluruh manusia pulang ke rumah mereka dengan membawa binatang ternak, dengan membawa kambing dan unta, dengan membawa harta rampasan perang? Akan tetapi kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, yang dibawa oleh orang-orang Ansar saat itu lebih agung daripada dunia dan akhirat seluruhnya ayuhal ahbab. Karena itu bawa Rasulullah ke rumah tangga kita. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Tanamkan di hati kita, hati anak dan keluarga kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kita yang mentaksiskan perayaan Maulid semacam ini, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengangkat derajat mereka. Mereka yang mengajarkan kepada kita mengenal cinta kepada Rasulullah, mengenal cinta kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayyahumullah li khallau lana kull zain. Mereka yang telah memberikan kemudahan untuk kita sekalian. Merekalah yang mentaksiskan perayaan-perayaan semacam ini. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, wal Habib Salim bin Ahmad bin Jindar, wal Habib Ali bin Husain Al-Attas, dan para ulama, para kiai, para habaib yang lain yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka. Tinggal kewajiban kita ayuhal ikhwan, jangan sampai estafet ini terputus di tangan kita. Kita memiliki kewajiban mendidik anak-anak kita sebagaimana dahulu orang-orang tua kita mendidik kita dengan didikan Rasulullah, didikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan segala
kita dikabulkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang kita harapkan, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini tiada lain karena cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi mawdhi'i ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin. Dan kita minta kepada Allah agar memberikan kesehatan kepada para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita yang masih ada di tengah-tengah kita, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya memohon maaf tak ingin mengundang kepada para habaib dan kepada para ulama, para kiai hadirin sekalian di dalam acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul daripada orang tua kami Sayyidul Walid Da'i ilallah Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan yang insyaallah akan kami laksanakan pada tanggal 24 Februari hari Ahad jam 9 pagi di kediaman Al-Walid, yaitu di Larangan Selatan Ciledug. Tanggal 24 Februari jam 9 pagi, yang punya kesempatan maka kami harapkan kehadirannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian hikmah Maulid yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahaminya dan mengamalkannya, dan kembalinya kita dari tempat ini termasuk hamba-hamba Allah yang membawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, selanjutnya beberapa buah undangan akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mahfuz Thayyib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari Senin besok jam 5 haul dan maulid di tempat Al-Habib Ali bin Husain bin Ja'far Al-Atos Gang Bulu, jam 5 sampai selesai. Kemudian pada hari Kamis asar berjamaah di Habib Ali Al-Habsi Kuita. Kemudian pada hari Jumatnya dari Habib Ali pesan kita rame-rame subuh berjamaah di Majlis Al-Afaf yang dipimpin oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Kemudian tanggal 9-nya di pesantren Habib Jindan, dan zuhur ya di tempat orang tua kita, sesepuh kita Bapak Haji Madali di Masjid Ar-Rahman. Tapi mampir dulu ke rumah Haji Madali katanya, Mam. Dan peringatan-peringatan maulid lainnya tentunya sudah Bapak ketahui. Mudah-mudahan peringatan maulid seluruhnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya pengumumannya. Hadirin jemaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita ikuti hikmah maulid yang kedua yang kami mohon disampaikan oleh Al-Mukarram Ad-Dailallah Kiai Haji Dr. Sukran Mahmud. Wa ilaihi falyatafaddal masykur.
saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya kepada beliau. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan Masjid As-Salafiyah beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala usahanya, kegiatannya, tentu dengan segala pengorbanannya. Karena cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah yang memberikan balasan. Tadi dari putra Habib Naufal telah menanamkan kepada kita bagaimana kita harus cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan-bacaan maulid kita memuji Rasulullah itu karena cinta. Imam Busiri radhiyallahu an dalam burdahnya menyatakan, "Da'ma da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan wahtakimi wansub ila datihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayugrib an khunatikun bifami." Ini ibarat yang disampaikan oleh Imam Busiri, kecintaan Rasulullah. Da'ma da'atkun nasara fi nabiyihim, tinggalkan oleh kalian pengakuan orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Orang Nasrani yang menganggap Nabi mereka Tuhan dan anak Tuhan, tinggalkan itu. Wahkum bima syi'ta madhan fi wahtakimi, tetapkan segala pujian kepada Rasulullah yang kau kehendaki. Pujian apapun saja yang kita berikan, asal tidak mentuhankan dan tidak menganak Tuhankan Nabi Muhammad, segala pujian pantas. Wansub ila datihi ma syi'ta min syaraf, kaitkan kepada zatnya Rasulullah apa saja yang kau kehendaki daripada kemuliaan. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami, kaitkan oleh engkau penghargaan kepada Rasulullah apa saja yang kau kehendaki. Penghargaan apapun saja pantas bagi Rasulullah, kecuali jangan mentuhankan dan jangan menganak Tuhankan Rasulullah. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, sesungguhnya keutamaan Rasulullah ibaratkan lautan, tidak ada batasnya. Fa yuriba an khunatibun bifami, maka semua lidah yang berbicara tentang Rasulullah pasti lidahnya indah. Persilakan kiai mana yang akan bicara Rasulullah, pasti lidahnya indah. Karena Rasulullah indah, karena Rasulullah bagus. Setiap orang yang berbicara tentang Nabi Muhammad pasti lidahnya jadi bagus. Kayak tadi putranya Habib Naufal,
tidak khawatir penjajahan fisik tidak akan terjadi di abad modern ini. Tetapi yang saya khawatirkan